Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Dusuan kali ini kita akan mengajak kalian para penonton video ini ke sebuah tempat yang akan kita kunjungi. Ini merupakan sebuah kampung yang memiliki suhu terdingin hingga mencapai 0 derajat Celcius di saat malam hari, sehingga para penduduk kampung memang sangat butuh kehangatan. Bahkan sinar matahari hanya mampu menerangi seluruh kampung sekitar kurang lebih 4 jam saja. Selebihnya itu maka suhu dingin yang menyelimuti kampung tersebut. Bagi kalian yang memiliki riwayat penyakit hipotermia, jangan coba-coba kalian menginap di kampung yang akan kita kunjungi ini, karena memang lokasinya betul-betul memiliki suhu yang cukup ekstrim, yang mana kurang lebih sekitar 0 derajat hingga 5 derajat Celcius. Tak hanya itu saja, di bulan-bulan tertentu terkadang malah seluruh kampung terdapat butiran es yang menyelimuti seluruh area kampung yang akan kita kunjungi ini, yang mana fenomena alam tersebut biasanya disebut dengan fenomena bediding. Memang sih topografi kampung yang akan kita datangi ini berada di area puncak gunung, yang mana memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 2.500 meter di bawah permukaan laut. Untuk bisa mencapai ke lokasi kampung yang akan kita kunjungi tersebut cukup mudah dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, karena akses jalan menuju ke lokasi kampung tersebut sangatlah lebar dan sudah beraspal. Kendati pun demikian, namun untuk menuju ke lokasi kampung tersebut memang tidaklah mudah, mengingat jalan yang masih berupa hutan belantara serta penuh kelokan-kelokan yang cukup tajam, dan di beberapa titik-titik tertentu juga terdapat tanjakan dan turunan yang cukup curam. Maka dari itu, apabila kalian pengen berkunjung di kampung terdingin tersebut, alangkah baiknya kalian selalu tetap fokus kepada jalan ya, jangan tolak-tolak, mengingat memang medannya sangat ekstrim sekali. Mengenai lokasi keberadaan kampung terdingin yang akan kita kunjungi ini, bisa kalian akses melalui peta ataupun melalui Google Map, serta mungkin saja kalian pernah melewati kampung tersebut, namun tanpa kalian sadari bahwa kampung tersebut merupakan kampung terdingin. Menurut informasi yang kami dapatkan, bahwa seluruh penduduk kampung terdingin tersebut setiap harinya tak pernah mandi di rumah mereka, dan kebanyakan mereka lebih memilih ke suatu tempat, yakni sumber air panas yang tak jauh dari kampung mereka.
Tak hanya itu saja, untuk menghangatkan tubuh mereka di saat malam hari, penduduk kampung tersebut biasanya membuat api unggun di halaman rumah mereka. Namun bagi orang yang kaya, maka pasti memiliki alat penghangat ruangan. Bahkan menurut informasi yang kami dapatkan, untuk mengeringkan baju-baju para penduduk kampung tersebut membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Memang mengingat kampung mereka yang hanya disinari matahari kurang lebih sekitar 4 jam saja. Mengingat kampung tersebut yang memiliki suhu yang cukup ekstrim, yang mana memang betul-betul sangat dingin, jumlah populasi penduduk kampung memang tidak banyak. Berdasarkan informasi, hanya sekitar 24 kakak. Lokasi kampung yang akan kita kunjungi ini juga sangat jauh dari pusat kota, pusat perbelanjaan atau pasar, pusat pendidikan atau sekolahan, bahkan pusat kesehatan atau puskesmas. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para penduduk kampung terdingin tersebut mengandalkan komoditas pertanian berupa sayur mayur serta buah-buahan. Terkadang ada pula mereka yang budidaya bunga-bunga hias. Selain itu, para penduduk kampung untuk menambah tarif ekonomi mereka, ada pula yang memiliki hewan-hewan ternak, dan kebanyakan mereka lebih memilih beternak domba ataupun kambing. Mungkin apabila kalian para penonton video ini yang memiliki usaha atau bisnis jual beli sayur mayur yang masih segar serta organik tanpa obat pestisida, maka kalian bisa kulaan atau beli di kampung yang akan kita kunjungi ini, karena hasil pertanian mereka kualitasnya cukup baik. Kampung terdingin yang akan kita kunjungi ini juga dikategorikan kampung terpencil, mengingat dikelilingi sama pegunungan-pegunungan berapi purba. Jadi setiap kali para penduduk kampung membuka pintu, yang ada di hadapan mereka hanyalah pemandangan gunung-gunung yang cukup tinggi menjulang hingga batas langit. Tak hanya itu saja, dalam menjalani aktivitas sehari-hari, para penduduk kampung terdingin ini selalu menggunakan jaket yang cukup tebal, yang mana memang suhu udara di area ini betul-betul sangatlah ekstrim sekali. Jujur saja, saat kita akan mengunjungi kampung terdingin yang akan kita datangi ini, kami sudah mempersiapkan diri dengan memakai 3 helai jaket yang cukup tebal, meskipun masih menusuk tulang. Selanjutnya kami ajak kalian penonton untuk berkeliling kampung ini. Ya udah ya. Desa apa? Kimbo. Kimbo. Pirang kakak, Mbak? Mriki? Enggak tahu. Semen takoni nang wong kampung-kampung sih.
Lek wong tuwek ro, ya suwe. Tapi termasuk mau wencel nggih mriki nggih. Iki paling pinggir Mas ya, Mas. Pinggir ki ambek nggih. Heeh, iki lek Jurang Kuali sing kono. Lemah Putih anu sing kono. Nggih. Maksudnya sing kakae kedik kan mriki tok nggih. Heeh, sing kene iki. Hmm. Iki mitungane mek teko omah iku Mas, menjero titik tok iki. Nggih nggih. Marun pinggir embong tok iki. Nggih. Nah, kali ini kita sudah berada di kampung yang terpencil ya. Yang mana cuma ada, menurut informasi itu kalau nggak salah itu sekitar 24 atau 27 kakak. Dan lokasinya ini memang berada di bagian puncak gunung ya. Bisa kalian perhatikan area sini perbukitan. Terus di hadapan kita itu yang tertutup awan itu sebuah gunung. Kalau nggak salah itu gunung apa ya? Lupa ya saya ya. Yang jelas kampung ini memang kampung terpencil. Untuk pergi ke kotanya pun cukup jauh sekali. Namun untungnya masyarakat sini itu akses jalannya itu cukup mudah sekali. Jadi bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, keseharian masyarakat kampung ini itu menanam sayuran seperti di hadapan kita ini. Ini sayur gubis ya, atau kol ya mungkin ya. Terus mereka juga membudidayakan bunga. Nanti kita tanya sama masyarakat. Nah, apa Bu? Kampung Gimbo. Kampung Gimbo. Nggih. Pirang kakak Bu? 27. 27 kakak. Kok gede Bu? Nggih, sak lingkungan. Jenengan warga asli mriki nggih? Nggih. Pun Pak RT ini. oh niku Pak RT. Nah nggih badhe mriko. Mayoritas mriki niku napa tani nggih sedaya nggih. Tani. Jenengan badhe napa Bu? Niki iki lahan ngambil napa niku? Napa niku? Wortel, bibit wortel. Oh niku bibit wortel. Ngoten niku terus di apaaken Bu? Di PP terus diremet dian kan. Oh, di PP diremet. Nggih, amit-amit cek Bu. Oh, ternyata ini bibit wortel ya. Jadi agak ada bulu-bulunya. Berarti mriki niku tani sayuran nggih Bu nggih. Sayuran. Niku Mojokerto. Nggih. Tanglet-tanglet Pak RT lebih jelas. Nggih, nggih, nggih. Badhe mriku niku. Nah. Benar, Mbak. Nah, tepat di sana itu ada Pak RT. Kita coba ke sana. Lewat mana ini ya? Masak mencolot. Oh. Nggih, nggih. Nah, bener ternyata 27 kakak. Kita langsung tanya-tanya. Nah, ini kehidupan kampung terpencil yang hanya ada 27 kakak. Di sini memang suhu udara di sini memang cukup dingin sekali ya. Nah, terlihat dari ibu-ibu ini untuk aktivitas sehari-hari beliau memakai jaket yang lumayan tebal. Dan lokasi ini memang berada di pegunungan ya. Jadi dingin.
Nah, ini ada bibit kentang. Bisa kalian lihat. Nah, cara nanam kentang itu seperti ini. Nah, ini kentangnya bertunas. Banyak ini ya. Jadi komoditas daerah sini itu memang pertanian, sayur mayur, serta buah-buahan, dan budidaya bunga. Nah, kebetulan di hadapan kita ini ada Bapak RT. Kula nuwun. Pak RT. Ya. Pak, napa leres mriki niku kampung yang hanya ada 27 kakak nih. 27 betul. Nggih. Termasuk kampung terpencil nggih. Terpencil ini. Kampung pinggiran. Kampung pinggiran nggih. Mayoritas mriki niku Petani. petani nggih. Petani sayur. Biasanya dijual kemana? Kalau sayur itu banyak tengkulak sini Mas. Oh, Tengkulak. Iya. Berarti dikirim ke berbagai kota ya? Iya. Di wilayah Jawa Ada yang Timur. ngambil sini. Oh, ada yang ngambil. Iya. Terus budidaya bunga apa ini, Pak? Hortensia. Apa? Hortensia. Hortensia. Itu juga ada tengkulaknya ya? Ada. Hmm. Buat bunga potong. Bunga potong. Kalau untuk hias-hias juga bisa ya, Pak ya? Bisa. Ini kan buat dekor. Iya. Ini kampung baru atau gimana, Pak? Emang sudah ada sejak zaman dulu? Sejak dulu itu sudah ada. Sudah ada ya? Iya. Apa tiap tahun terus itu, Pak? Apa jumlah penduduknya semakin bertambah atau gimana? Ya ini sudah bertambah. Bertambah ya? Cuman berapa kakak itu? 4 kakak. 4 kakak. Oh, dulu 4 kakak. Saya itu generasi ketiga. Oh, ibunya generasi ketiga. Berarti ada generasi, sudah sampai generasi ketiga, dari awalnya 4 kakak menjadi 27 kakak. Oh, 32. Mriki kalau ten peken niku tebin apa? Batu. Oh, batu. 20 kilo nggih, nggih lumayan bisa jaman nggih. 20 kilo. Pak Amit, Pak. Mriku niku gunung napa, Pak? Nah niku Welirang, Welirang, Ngoten Kembar, Gunung Kembar. Bakal Arjuna. Welirang, Kembar, Bakal. Bakal, Arjuno. Nah, sayang sekali tertutup kabut ini ya. Kalau nggak tertutup kabut pasti terlihat sekali gunungnya. Dan memang suhu di sini tuh dingin nggih, Pak nggih? Dingin. Kayak di Bromo, Mas. Napa? Kayak di Bromo. Oh, kayak di Bromo nggih. Jenengan mawon jaketan nggih, Bu. Kandel. Terus nek siram ngoten niku, dos pundi, Pak? Ya air hangat Mas. Air hangat. Iya. Berarti Ke Cangar. oh, turun ke bawah nggih, Cangar nggih. Cangar. Memang mandi untuk umum warga mriki nggih. Iya Mas. Ngirit nggih, Pak nggih, bebek apa LPG nggih. Irit Mas. Nah, ini salah satu apa ya? Kendala nggih, Pak nggih. Hidup di daerah pegunungan yang memang suhu udaranya cukup dingin sekali. Apalagi kalau malam hari nggih, Pak nggih. Iya Mas. Malam hari itu Sampai berapa, Pak? sampai 7 sampai 5 7 sampai 5 derajat. derajat. Termasuk niki kampung terdingin nggih Terdingin. di wilayah Batu. Wilayah Malang. Oh, wilayah Malang. Iya. Kampung terdingin di wilayah Malang. Sampai 5 derajat hingga 7 derajat. 5 derajat. Ini aja di saat kita kesini pukul berapa ini ya? Pukul 1. Oh ya, pukul 2. Ini tadi suhu udaranya 31 derajat. Coba kalian bayangkan sendiri apabila kalian tinggal di sini terus bermalam di sini yang suhu udaranya itu sekitar 5 hingga 7 derajat. Pasti kalian pakai selimut yang tebal 7 lapis atau lebih. Buat api unggun Mas. Buat api unggun. Iya.
Berarti rumah-rumah penduduk mriki itu Kebanyakan buat api unggun. buat api unggun nggih. Depan-depan rumah. Kalau di dalam rumah nggak ada nggih Pak nggih? Bagian ada. Oh sebagian ada penghangat ruangan gitu nggih. Nah ini salah satu cara beradaptasi masyarakat sini yang tinggal di pegunungan. Mereka memiliki penghangat ruangan, tapi nggak semuanya. Terus untuk mandinya pun ke tempat wisata air panas yang lumayan dekat ya. 1 kilo. 1 kilo itu bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 nggih. Nah, namun untuk pergi belanja ke pasar lumayan jauh, sekitar 20 km. Tapi sekarang pakai itu Pak, Lido. Oh, Melijo. Sudah sampai sini nggih. Nggih. Terus pergi untuk apa itu? Pendidikan sekolahan itu di mana, Pak? 4 kilo. SD 4 kilo nggih. SMP ada. SD, SMP ada, SMA ada nggih. SMA enggak ada. SMA enggak ada. Terus kalau sekolah SMA lanjutin ke SMA kemana Bu? Batu. Batu. Lu jauh. Terus kalau puskesmas Pak? Ada. Puskesmas ada. Ada ya? 4 kilo. 4 kilo. Ya. Nah, ini kita langsung ngobrol bersama Pak RT-nya langsung ini ya. Jadi memang kondisi kampung terdingin di wilayah Malang ya seperti ini. Kalian bisa membayangkan sendiri. Nah, mungkin kalau kalian pengen hidup tenang ya bisa daftar ke Pak RT-nya. Daftar jadi bagian dari warga sini yang memang benar-benar dingin sekali. Terus cuma fasilitasnya kalian mungkin berbeda dari tempat-tempat yang lainnya yang pasti terdengar hiruk pikuk, suara knalpot kendaraan, bahkan sound horeg itu pasti telinga kalian bising ya. Namun di kampung ini tak terdengar sedikit pun. Yang kalian dengar hanyalah suara-suara burung-burung. Nah, betul kata Pak RT itu. Serta suara-suara kokok ayam dan suara cangkul dari bapak petani-petani yang ada di sini. Nah, terlihat itu bisa puncak Gunung Welirang yang walaupun sedikit terlihat, namun masih mengeluarkan asap putih. Dan di sini pun kadang tercium bau belerang ya Pak nggih? Iya, Mas. Apa enggak menimbulkan penyakit pernafasan Pak kalau tercium bau belerang Pak? Biasa Pak nggih. Nah, jadi memang suasana kehidupan kampung di sini itu ya seperti ini. Kita lihat-lihat. Keliling mboten apa-apa, Pak? Nah, kita sudah dikasih izin keliling melihat suasana kampung terdingin di Malang. Nah, mereka ini menanam apa ini? Niki napa, Pak? Cabe. Kok gede-gede, Pak? Oh, cabai gendot. Nah, bagi kalian-kalian yang belum pernah lihat cabai gendot ya seperti ini ya. Jadi kayak benten apa kali paprika, Pak? Benten apa kali paprika? Oh, benten. Nah, seperti ini cabai gendot itu, besar-besar. Ini baru pertama kali saya juga lihat cabai yang ukurannya memang jumbo ini ya. Nah, ngenten iki nek mateng nggih abang nggih Pak nggih. Nah, jadi sama kayak cabai-cabai umumnya. Jadi kalau matang itu berwarna merah. Namun untuk warna bunganya ini berwarna ungu. Biasanya itu kalau orang Jawa itu nyebutnya menik. Itu warnanya putih. Namun untuk cabai gendot ini berwarna ungu. Nah,
Monggo Pak. Nah, jadi hanya beberapa kakak saja ya. Dan jalan untuk memasuki gang-gang area pemukiman warga Kampung Terdingin ini, jalannya setapak ini, namun sudah dipaving, dihiasi bunga-bunga yang cukup indah sekali. Nah, bisa kalian lihat, mereka juga menanam tanaman seledri ini ya. Seledri. Tadi kita juga bisa melihat tanaman wortel. Nah, ini kalau nggak salah tadi, bukan sih. Nah, yang jelas kampung ini berdasarkan dari narasumber Bapak RT terbilang kampung terdingin di wilayah Malang. Di saat jam 2 siang ini aja suhu udaranya cukup dingin. Jadi kalau kalian yang biasanya kepanasan di area kota, kalian bisa tinggal di sini. Cuma ada sekitar 27 kakak. Lanjut. Mriki ngarani napa? Lombok napa? Udel. Kok darani lombok udel niku? Nak kados udel. Nggih. Nek coba gendut niku kudu guyut yang mriki. Enggak. Terkenalnya nggih lombok udel. Lombok udel nggih. Nggih. Wonten niku per kilone pinten, Bu? Saniki 3 doso. 3 doso nggih. Berarti sama kali lombok-lombok umum. Nek lombok alit mundak niki nggih mundak. Nah nggih. Biasanya damel napa niku, Bu? Loh, nggih biasa sing mau dimasak. Dimasak. Nggih. Disambel iki saged, Bu? Disambel kali iwak asin lho, Mas. Untuk kepedasannya itu gimana, Bu? Aduh, wis. Apakah sama-sama lombok cabai rawit nih? Enggak, pedesan ini. Pedesan ini? Kan enggak terasa, tapi kalau sudah di mulut. Kalau orang di luar sini namanya sambal cabai bangsat itu. Oh, sambal bangsat. Iya. Loh. Kok kasar ngonten nih, Bu? Ya enggak tahu yang apa ya? Yang menamakan itu ya orang kadang jenengan ngoten iki. Oh, orang luar yang belum pernah merasakan. Tapi mau tambah lagi. Oh, bikin nagih gitu nggih. Oh. Sambal lombok bangsat. Lombok bangsat, sambal bangsat, lombok udel. Nah, itu istilah. Memang kebanyakan memang untuk di budidaya di kampung sini nggih, Bu nggih. Iya, kalau di daerah bawah nggak bisa, soalnya di sini dingin. Berarti memang lombok udel itu cocoknya di ketinggian nggih. Tanah daerah dataran tinggi dengan suhu yang cukup dingin sekali. Jadi kalau di budidaya di dataran rendah yang suhunya panas itu nggak bisa. Nggak bisa. Banyak orang Mas kalau coba-coba tapi ya nggak bisa tumbuh. Tapi nggak bisa berbuah itu. Oh, nggak bisa berbuah. Unik sekali. Itu maaf nggih, Bu nggih. Lombok niku asli mriki napa bibite awale impor napa gimana? Terus putih nggih Mas, kula mboten nate semerep tapi mbah kula penerus sing niku nggih namine nggih niki lombok udel. Oh. Berarti ket mbahe jenengan niku pun enten nggih. Mbah kula sing nak Petra Mas. Nggih. Terus emak kula. Nggih. Terus ibu kula. 3 generasi. Jadi memang sudah ada sejak zaman dulu ya. Iya. Kalau satu lombok udel sama 10 cabai rawit apakah sama, Bu? Kalau perbandingannya? Oh, 1:10 ya. Mm. Jadi kalau kalian mau pengen pedes ya
cukup satu lombok aja sama dengan Bangsat. kalian memakai cabai rawit 10. Nah, perbandingannya seperti itu. Liatin sing kayak kayak udel ini. Kayak udah. Nah, Ya, Mas. Ini loh. oh, pucuknya itu ya, Bu. Kayak apa, Mas? Namanya? Loh, Ya, kayak udel. ya bukan udel, Bu. Apa? Buat pipis. Nah, ini kan kayak lubang pipis, Bu, Pak. Tapi orang sini yang telok. Ini lombok mit. Lombok udel. Oleh anu pipis ya. Ya bisa dibilang lombok udel, ya bisa dibilang punyai laki-laki. Nah, ya enggak anu. Saru, Mas. Oh, sarung nggih, Bu. Tapi kan mirip nggih, Bu nggih. Ibunya aja ketawa. Berarti memang kan beneran. Beneran. Lombok udel. Kadang-kadang kayak udel, enggak panjang ini. Iya. Gini loh, Mas. Iya. Ini kalau panjang ukuran sekitar 6 sampai 7 cm mungkin ya mirip punyai bapake. Sayangnya ini nggak bisa panjang lagi nggih, Bu nggih. Nggak bisa panjang ya. Ya cuma segini. Sekitar 3 hingga 4 cm. Kalau sedikit panjang mungkin ya bener-bener mirip punyai bapake. Kalau yang merah itu enggak pedas, Mas. Yang pedas itu yang itu. Yang hijau nggih. Yang hijau. Tapi untuk yang muda ini belum ada bolongannya nggih, Bu nggih. Ini loh yang kayak udel. Nah, itu. Kayak gini loh. Oh, Bener iya. sih lu. Nah. Ketawa ya, Bu ya. Wah, bener-bener memang Kayak udel. mirip banget. Nah, Yang kemarin viral itu. Ini lombok cabai gendot. Saya alah itu lombok udel saya Oh. bilang gitu. cabai gendot Alias lombok udel. alias lombok udel. Terus sekarang ngetren lombok bangsat. Lombok bangsat ya trennya. Cuma kok kasar gitu loh. Samian kalau Apa, Bu? di Braksang itulah ada apa ya, rumah makan Teras Tegal. Nggih. Nah itu namanya ya itu tercetusnya lombok bangsat itu ya Dari Teras Tegal itu. rumah makan itu nggih. Ah. Oh. Yang menamakan ya pelanggannya. Ya karena rasanya memang bener-bener pedas sekaligus bikin nagih. Berarti bikin ngeses-ngeses nggih, Bu nggih. Kalau dimakan itu nggak terasa, tapi kalau sudah berapa menit perut itu sakit itu. Mas. Oh, perut sakit. Tapi kalau yang doyan apa pedas ya coba aja. Coba kalian nantang makan lombok di sini. Nah, kalian coba 10 aja, 10 biji aja buat kalian. Satu aja, Bes. Satu aja. Loh. Bahaya, Bu. Nah, ini lomboknya. Dan memang ramah tamah sekali ya masyarakat sini itu ya. Saya sendiri juga pertama kali lihat lomboknya itu ya terbayang yang gimana gitu loh. Oke. Lah mirip buat pipis ya, Bu, kalau menurut pandangan saya nih gue. Tapi orang dulu itu ya itu kayak udel gitu. Udel. Saya apa, Mas? Nggih, pusar. Hah? Pusar. Ya kayak gitu loh, kayak pusar. Nah, kayak lubang pusar. Mbak saya itu kesini ya itu tanamannya lombok udel sama tumbar bunga kadiul. Kadiul. Heeh. Bunga kadiul itu yang kayak gimana, Bu? Kadiul itu kayaknya nggak ada, Mas. Alah, mana itu bunga? Oh nggih. Nah, itu tadi penjelasan dari warga sini sekaligus Bapak RT mengenai kehidupan kampung terdingin yang berada di Kota Malang.
dan termasuk kampung terpencil yang kurang lebih beberapa kakak saja dan memiliki komoditas pertanian yang cukup viral, yakni lombok udel. Nah, bagi kalian yang penasaran bisa datang ke kampung ini ya. Namanya Kampung Gimbo. Kampung Gimbo, Kecamatan Batu, Kabupaten Batu. Oh, Kecamatan Bumiaji nggih. Kota Batu. Nah,